Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT yang Allah telah menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Maka dengan nikmat-nikmat itulah kita sekarang ini di malam hari yang ini kita bisa masih bertatap muka, bermuwajahah walaupun lewat internet. Moga-moga dengan perjumpaan ini menjadikan perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan apa yang kita lakukan ini bisa membuahkan keridhaan Allah dan membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan salat yang kita panjatkan kepada beliau menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kita kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW menjawab salam kita sehingga kita bisa bertemu dengan beliau dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan mimpi di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama dalam kajian rutinitas kita dalam kitab Taqriratus Sadidah dalam fiqhul muamalah yang membahas tentang fikih-fikih yang berkaitan dengan muamalah. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah judul dengan babus syarikah atau syirkah atau syarkah, bisa dibaca tiga ya. Bab yang membahas tentang perseroan, kerjasama, kongsi dalam sebuah bisnis, dalam sebuah pekerjaan. Maka ini suatu syariat yang di dalamnya tujuannya tidak lain untuk mengembangkan harta yang kita miliki. Maka Islam sangat memperhatikan hal-hal yang ada di dalam syarikat atau perseroan ini, bekerja sama ini, supaya tidak lain, tidak bukan, tujuannya adalah supaya tidak ada unsur kerugian satu sama lain yang nanti akan dialami atau yang terjadi. Oleh karena itu, syariat ini sebenarnya sudah ada sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul. Bahkan ini sudah pernah Rasulullah amalkan, ajarkan dan beliau lakukan bersama seorang sahabat yang bernama Saif bin A'id al-Makhzumi. Ya. Atau ada yang mengatakan Sa'ib bin Yazid, yang mana Sa'ib bin Yazid ini pernah bekerja sama Rasulullah SAW dalam sebuah pekerjaan, ya, yang mana perlu diketahui Sa'ib bin Yazid ini adalah kakek atau nenek moyang dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi kakek moyangnya Imam Syafi'i pernah itu bekerja sama dalam bisnis bersama Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW membebaskan kota Makkah, datang ke kota Makkah, maka ketika bertemu dengan kongsinya, orang yang pernah bekerja sama dengan beliau namanya Sa'ib bin Yazid, dia mengatakan marhaban bi akhi wa syarik. Selamat datang wahai saudaraku dan teman kongsiku, teman joinku. Nah, ini tidak lain berarti Rasulullah juga pernah melakukan akad kerjasama. Maka perlu dikiranya kita perhatikan sesuai syariat supaya tidak ada namanya unsur riba.
unsur juga saling tipu menipu yang nanti mengakibatkan kerugian di satu belah pihak. Maka di sini kita harus tahu definisinya terlebih dahulu. Apa itu syarikah, kerjasama, kongsi, atau perseroan? Secara bahasa adalah al-ikhtilatu, bercampur. Karena nantinya kan namanya dalam kerjasama itu, dalam satu bisnis mesti harta satu dengan harta yang lainnya dicampur jadi sah. Nah, itu makna secara bahasa. Namun secara syariat yang lebih luas lagi, pemahaman yang lebih luas lagi, ini yang dimaksud aqdun yaqtadi thubutal haqqi fi syai'in litsnain fa aktsar ala jihati syuyu'. Sebuah transaksi, sebuah akad yang menuntut thubutal haqqi fi syai', tetapnya hak bersama pada sesuatu harta, baik untuk dua orang atau lebih, ala jihati syuyu', dengan kepemilikan yang tidak ditentukan. Artinya ini harus didasari dalam kerjasama bisnis tadi, harus didahului dengan akad akad atau transaksi, yang dengan akad itu tujuannya adalah ya masing-masing dari orang yang terlibat ya itu bekerja sama, mengumpulkan apa yang dia miliki untuk dikelola menjadi satu tanpa ada di situ perbedaan. Untuk bisa dibedakan harta mana miliknya atau harta mana milik temannya. Jadi sudah bercampur aduk. Inilah namanya yang dikatakan namanya al-syarikah. Ya, maka akad syarikah ini atau kerjasama ini memang ya harus disatukan antara satu orang dengan mitranya, sehingga tidak boleh dibedakan ini harta saya, jadi harta saya yang saya perhatikan hartanya punya saya saja, nggak bisa. Harus betul-betul disatukan jadi satu, sehingga tidak bisa ditentukan dibedakan mana ini hartanya, ini mana harta milik mitranya. Adapun dasar hukumnya ya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah SWT, atau yang dikenal dengan hadits qudsi. Dalam suatu hadits qudsi disebutkan Allah Ta'ala berfirman, ana tsalitsus syarikain, saya adalah orang ketiga dari dua orang yang melakukan kerjasama atau perseroan, bersyarikah, malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu dari kedua orang itu tidak saling mengkhianati. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, maka ketika ada dari salah satu orang yang bekerja sama tadi itu melakukan pengkhianatan, maka aku akan keluar dari antara kedua orang tersebut. Artinya ketika ada seseorang itu berniat bekerja sama mengembangkan hartanya, mengumpulkan hartanya masing-masing digunakan untuk dikembangkan, maka ada nilai di situ jaminan. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapat dari orang yang bekerja sama untuk mengembangkan hartanya, ya, Allah akan menjamin harta itu terjaga. Artinya Allah akan memberikan keberkahan pada harta tersebut supaya harta tersebut tidak sampai hilang atau rusak. Maka sampai dikatakan ana tsalitsus syarikain, saya adalah orang ketiga dari dua orang yang bekerja sama. Ini makna hadisnya. Namun ketika ada dari satu orang yang bekerja sama ini berniat khianat, berniat tidak jujur, berniat untuk menipu kawannya, mitranya, maka aku akan keluar dari kumpulan itu. Artinya Allah akan mencabut namanya keberkahan. Maka jangan salahkan kalau harta itu menjadi tidak berkah, harta itu menjadi
dipenuhi dengan apa? Kesulitan atau dipenuhi dengan keributan, perselisihan dan sebagainya. Ini akibat ada salah satu yang tidak komitmen dalam bekerja sama dalam sebuah perseroan. Jadi harus betul-betul komitmen. Makanya kalau kita bekerja sama dengan seorang itu, awalilah dengan niat yang baik. Mau kongsi, akhirnya mau bekerja sama, ayo kita bersama-sama kita kongsi jualan HP misalkan. Ini harus pertama ya harus dilandasi niat yang baik. Yang kedua harus dilandasi ilmu. Ingin melakukan perseroan, ingin melakukan kerjasama harus tahu ilmu. Niat saja, modal niat saja nggak cukup tanpa didasari dengan penting aku niatnya aku jujur. Ya. Siapa tahu ya hanya niat saja kita kadang-kadang nggak tahu kalau ada di dalam perbuatan yang kita lakukan dan nantinya akan menimbulkan efek ketidakjujuran tanpa kita sadari. Hal itu tidak boleh terjadi, tidak boleh sampai ya terjadi dalam akad transaksi ini. Oleh karena itu harus betul-betul paham ilmu ya. Wa haditsu Sa'ib bin Sa'ib Saifi bin Aiz al-Makhzumi. Ini seorang sahabat yang pernah diajak kerjasama oleh Rasulullah SAW dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah bisnis. Sehingga Rasulullah SAW ketika datang ke kota Mekah pada Fathu Makkah, beliau mengatakan kepada Aid, Saif bin Aid tadi mengatakan marhaban bi akhi wa syariki. Hei, selamat datang wahai saudaraku dan teman kerjasamaku. Jadi Rasulullah pernah melakukan kerjasama. Oleh karena itu untuk lebih mendalam lagi supaya betul-betul kita paham apa sih, bagaimana sih cara kerjasama dalam bisnis yang benar sesuai syariat Islam, maka perlu kita tahu apa rukun-rukun dari kerjasama tadi, rukun-rukun dari syarikah tadi. Yang pertama, rukun-rukun syarikah atau kerjasama ada 3. Yang pertama harus ada syarikan, 2 orang yang bekerja sama, harus ada 2 orang, namanya kerjasama ya harus minimal didasari dengan adanya 2 orang yang bekerja sama atau lebih. Kadang-kadang ada kantor atau suatu pekerjaan ini dimiliki oleh 5 orang, ya, ini namanya syarikah juga. Ya, harus ada, memang harus lebih dari 1 orang. Yang kedua, masing-masing punya harta. Misalkan saya bekerja sama seseorang, maka saya dengan orang tersebut, teman saya ini harus masing-masing punya harta yang dibuat modal, yang diputar. Punya saya berapa? Mungkin, ayo ini butuh berapa untuk mendirikan warung. Ini nanti kita kerjasama dalam hasilnya. Berapa? Kamu punya berapa? 1 juta. Kamu punya apa? 1 juta. Oke, berarti 2 juta ya. Ayo, 2 juta kita kumpulkan jadi 1, terus kita buat modal untuk kita buka warung misalkan. Ini namanya kerjasama. Tidak terbatas pada nominalnya, tidak terbatas, tidak dibatasi, tidak. Sekecil apapun selama itu ada kerjasama ya bisa. Yang ketiga ada sighot. Nah, ini harus juga penting, harus ada sighot ijab qabul, ya, perjanjian satu sama lain. Niat betul-betul bersama-sama bekerja sama dalam bisnis ini. Nggak boleh pakai isyarat atau harus didasari dengan, kalau sekarang ini apa, hitam di atas putih, itu hampir seperti itu sekarang ya. Kemudian harus dipahami pula ini rukun-rukunnya, poin intinya harus ada. Namun pelaksananya bagaimana? Maka dalam pelaksananya kita harus tahu, ya, harus tahu pelaksanaannya macam-macam dari syarikat itu supaya kita tidak bingung dan tidak salah arah. Nah, kita harus tahu bentuk-bentuk akad dari kerjasama atau syarikat. Maka di sini macam-macam dari akad syarikat itu
ada 4. Dari macam 4 itu kata Imam Syafi'i semuanya tidak dianggap sah dalam syariat, artinya batil, tak boleh dilakukan, kecuali hanya satu yang bernama syarikatul inan, syarikat inan saja yang dianggap sah oleh Imam Syafi'i. Sedangkan 3 ini tidak boleh dilakukan, kerjasama yang bentuknya 3 ini tidak boleh dilaksanakan. Hanya satu saja yang boleh, yaitu namanya syarikah al-inan, kerjasama yang namanya inan. Nanti insya Allah kita akan perjelas satu-satunya. Yang pertama, syarikatul inan. Ini syarikah yang dianggap oleh Imam Syafi'i sah dan boleh dilaksanakan, dilakukan oleh kita semuanya. Karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, maka ini harus kita pahami. Apa sih syarikatul inan ini? Ada dibaca syarikatul anan, ya. Apa syarikatul inan atau syarikatul anan? An yata'agada ithnani fa aktsar al-ishtirak fi mal lil ittijar fi wa yakuna ribhu bainahum ala nisbati amwalihim. Ya. Syarikah atau kerjasama inan, ya, adalah sebuah akad yang dilangsungkan oleh 2 orang atau lebih untuk bekerja sama, untuk bersatu dalam satu harta yang digunakan untuk berdagang, yang didagangkan atau diputar untuk memperoleh hasil. Dan nantinya keuntungan itu yang mereka peroleh nanti sesuai dengan persentase dari harta yang diserahkan. Gampangnya berarti kalau misalkan saya punya uang 10 juta, teman saya juga punya 10 juta, terus saya bekerja sama dengan teman saya, ayo kita bekerja sama mendirikan toko. Toko apa? Toko bangunan misalkan. Uang berapa? 100 juta, dia 100 juta, ayo kita gabung jadi satu, kita syarikah, bekerja sama, berdagang toko bangunan. Maka di sini nanti keuntungan yang didapat dari toko bangunan ini nanti hasilnya disesuaikan dengan persentase yang disetorkan. Berapa? Saya 50, jadi toko ini berdiri di atas modal 200 juta. Berarti kan 50%, maka nanti hasilnya, keuntungannya sesuai dengan persentase dari hartanya itu. Berapa? 50%. Tidak boleh ditentukan. Sebulan harus saya dapat 100 juta, enggak boleh. Tapi harus dari persentasenya. Maka kalau ada akad kerjasama yang dalam akad itu menentukan hasilnya langsung, maka itu ada unsur riba. Ayo kerjasama sama saya. Kamu punya uang berapa? Saya punya uang 100 juta Ustaz. Oh iya, kalau kamu mau kerjasama dengan saya, nanti kamu dapat per bulannya 10 juta. Nah ini kan ditentukan hasilnya, maka ini kategori yang tidak sah dan ini hasilnya dianggap riba. Kenapa? Dia sudah menentukan, padahal belum tentu setiap dari usaha yang diputar tadi pasti membuahkan keuntungan. Kalau tiba-tiba ada masalah sehingga nanti tiba-tiba bangkrut, siapa yang akan menanggung? Maka dalam syarikat ini harus diingat, ya, senang bersama, susah juga bersama. Gak boleh senang bersama, susah kamu sendiri, gak bisa. Ini bisa berlaku dalam perdagangan, ya, yang biasa umumnya, ya, atau yang lainnya. Jadi nanti misalkan untung dibagi bersama, rugi juga dibagi bersama. Misalkan ternyata bulan ini rugi, berapa ruginya? 10 juta, maka nanti ditanggung pihak masing-masing sesuai dengan persentase yang
masukkan yang dibuat modal. Paham ya? Ruginya 10 juta. Ini berarti saya tadi nyimpennya modal saya masuk 50%, berarti saya menanggung kerugian 5 juta, teman saya juga 5. Begitu caranya. Ini syarikah yang dianggap sah oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, syarikatul abdan atau dikenal dengan syarikatul a'mal, yaitu dua orang yang bekerja sama dengan badannya. Jadi kan kalau yang inan itu berupa harta, ya. Maka ini kerjasama dalam sifat badan, dalam bentuk badan. Ya. Yaitu dua orang atau lebih dari orang yang bekerja, baik kerjanya tukang kayu, pelebur logam, tukang listrik, ya, buruh dan sebagainya, yang mereka itu melakukan kerjasama atau kesepakatan apapun yang mereka nanti dapatkan, ya, dari keuntungan, dari upah yang mereka dapat, itu harus mereka bagi secara rata, baik nanti pekerjaannya sama ataupun nanti berbeda. Ya. Jadi contoh misalkan, ya, ayo Osi, kamu kerja apa? Buruh, pabrik. Yang satunya apa? Buruh apa namanya? Tukang misalkan. Wes pokoknya nanti setiap bulan ayo kita kerjasama. Nanti apa yang kita hasilkan dari pekerjaan ini kita jadikan satu, kita bagi dua. Gimana? Hukumnya ini termasuk kata Imam Syafi'i ini tidak sah. Ya. Ya, ini enggak sah. Karena di satu sisi ada kerugian, ya. Mungkin kalau yang tukang tadi enak yang buruh paling tinggal duduk tok, kerjanya cuma sambil duduk. Lah saya kerjanya yang tukang, harus ngecor, harus gini uli, capek saya. Ya kalau saya dibagi punya saya, jadi dibagi rata nanti, ya ini nanti saya yang rugi. Ya ini tidak ada namanya nanti apa namanya, silih genji. Ada yang dirugikan. Ini nggak boleh. Menurut mazhab Syafi'i ini tidak, kecuali dalam mazhab Imam Malik. Imam Malik mengatakan boleh selama pekerjaannya sama. Nih, sama-sama tukang jahit. Terus pokoknya yuk kita kongsi, kita jahit bersama. Ini ada apa namanya? Ada orang pesen 100 pakaian. Terus ayo kita jahit, ini mumpung ini hasilnya. Nanti hasilnya kita bagi dua. Pokoknya kita jahit. Ketika dua orang ini menjahit, kadangkala hasilnya tidak sama kan. Mungkin ini mampu menjahit 70, yang satunya temannya mampu menjahit hanya 30 potong. Kan nggak imbang kadang-kadang. Ada yang mungkin waktu itu sakit sehingga dia yang menggantikan temannya yang gantikan jahitnya. Nah, ini menurut mazhab Imam Syafi'i nggak sah. Paham nggak ini? Paham nggak? Nggak sah. Karena apa? Nanti ada yang dirugikan. Tapi menurut mazhab Imam Malik hukumnya sah, nggak apa-apa, selama pekerjaannya sama. Paham ya? Jelas ya? Boleh, silakan. Kan ada banyak itu. Ayo kerjasama dalam apa? Bidang penjahitnya sama, ya. Ini nggak apa-apa dan lain sebagainya. Bahkan Imam Abu Hanifah itu memberikan kelonggaran lebih, walaupun dalam berbeda bidang
kerjasamanya itu dihukumi boleh. Misalkan yang satu tukang jahit, yang satu tukang bangunan. Nanti hasilnya pokoknya kita bagi rata. Ya. Kadang-kadang kan yang tukang jahit yang lebih banyak bulan ini. Kadang-kadang juga tukangnya yang lebih Nah, maka Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah boleh dibagi. Boleh bekerja bersama sesuai dengan nanti kesepakatan. Walaupun bidangnya berbeda. Ya. Namun lebih hati-hati pakai madzhabnya Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sah. Karena ini banyak merugikan. Mesti nanti ada hati yang dilukai, ya, perasaan ini. Kadang-kadang itu enaknya gak lapo-lapo kok. Nah, nanti begitu. Ini supaya betul-betul tidak ada yang dirugikan dari segi perasaan, maka ini dianggap tidak sah oleh Imam Syafi'i. Paham ya? Yang ketiga ada syarikah al-mufawadhah. Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, liyakuna bainahuma kasbuhuma bi badanihima aw malihima wa alaihima ad-darar min ghurbin wa ghasbin wa nahwi. Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan penghasilan dari keduanya, baik yang didapatkan dari pekerjaan maupun dari perdagangan harta mereka, dibagi sama rata. Belum kira-kira begitu. Ayo kamu punya pekerjaan apa? Pokoknya setiap pekerjaan apapun hasilnya, kamu kerja apapun di bulan ini, ayo kita kerjasama. Hasilnya nanti dibagi rata. Ya kan, saya ini tukang bakso, juga tukang jahit, ya. Setiap bulan, ya, kita dikumpulkan sama teman saya yang pekerjaannya cuma satu, tukang parkir misalnya. Ya, terus, ayo berapa? Nanti dibagi rata. Ini namanya jenis kerjasama mufawadhah. Yang pasti otomatis banyak ada di situ kerugian. Yang enak siapa ya? Kalau misalkan contoh dari tadi, yang tukang parkirnya, saya jadi tukang bakso, jadi tukang apa? Tukang jahit yang hasilnya lebih banyak, kok digabung dengan tukang parkir. Nah, ini nanti ada yang dirugi. Ya, misalkan atau kerugiannya juga ditanggung bersama. Misalnya banyak ruginya tukang bakso misalnya, tukang parkir ngewek. Ya, kok akeh, karena tukang parkir nggak mungkin rugi. Rugi apa? Sepi paling ya. Tapi kalau tukang bakso sekali rugi, gak laku, basi kan. Kamu tanggung itu, yang tukang parkir juga nanggung. Ini enggak, Bu? Walaupun ada mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Yang keempat ada syarikatul wujuh. Syarikah namanya syarikah wujuh. Ini ada berbagai macam versi, yang mana versi dari syarikah wujuh ini semuanya dianggap tidak sah atau batil. Kenapa? Id laisa bainahum malun mustarak, karena antara orang yang bersyarikat bekerja sama ini tidak ada unsur harta yang dibuat kerjasama yang nanti dikembalikan kepada saat pembagiannya. Contoh nih, ya, itu syarikah yang mungkin ada dilakukan oleh seseorang yang sudah punya nama di antara para pedagang, kerjasama dengan orang yang baru mengenal atau baru masuk dunia yang seperti ini, ya, yang sudah nama misalkan apa, ya, saya sudah punya nama apa, kan ada itu kayak sekarang ini apa, franchise ya, franchise ya. Nama saya apa misalkan, saya punya kebab Sofyan, ya, sudah punya nama terkenal. Ada si Fulan, saya mau dong kerjasama dong sama antum Ustadz, boleh enggak? Ya kan baru pertama dia masuk, belum enggak punya nama. Nah, ini contoh yang syarikatul wujud, salah satu syarikatul wujud. Yang mana nanti keuntungan dibagi bersama.
Sehingga orang tadi itu menggunakan nama saya dalam jual belinya, ya. Dan nanti kesepakatan keuntungan yang didapat nantinya dibagi di antara keduanya. Sedangkan orang yang dikenal tersebut tidak mengeluarkan harta sepeser pun, hanya modal nama. Ini nggak boleh. Jadi banyak sekarang franchise menurut mazhab Imam Syafi'i itu dianggap tidak sah. Karena otomatis kan nggak, biasanya kan nggak modal, hanya modal nama. Ayo kamu beli nama saya. Berani berapa kamu membayar nama saya? Nanti hasilnya nanti saya dapat loh ya, per bulan harus store sekian. Ya, kecuali namanya dibeli ya, beda loh. Tapi kalau kerjasama nanti kalau kamu pakai nama saya silakan, tapi nanti saya minta untung kerjasama. Nanti setiap bulan saya dapat berapa dari keuntungan itu. Nah, ini contoh yang tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, karena apa? Ya rugi siapa? Ya bekerja enak yang punya nama saja. Yang punya nama ya tinggal diam di rumah. Ini kan banyak terjadi. Atau misalkan saya yang mengerjakan, saya yang memutarkan harta orang ini. Saya punya nama nih. Saya punya nama, kamu kan punya harta, ayo. Kamu masukkan hartamu ke saya nanti yang memutarkan. Tapi saya nggak mengeluarkan uang juga dalam pekerjaan ini. Hanya modalnya orang punya dia. Berarti kan saya untung kan? Saya nggak mengeluarkan duit sama sekali kan? Paham tidak ini? Ini contoh yang tidak sah. Atau contoh lain, menjual suatu produk dengan merek yang sudah dikenal. Merek apa? Sudah dikenal kan? Menjual, ini merek ini dijual. Dan nanti keuntungan dari menjual produk ini dibagi antara dua orang atau antara mereka yang sudah bekerja sama dengan perusahaan yang digunakan merek itu. Ada merek, kita datang ke merek produk tadi, ayo saya mau jualkan produknya sampean. Oke. Mau produk saya? Nanti syaratnya begini, kita kerjasama. Kalau kamu menjualkan produk saya, nanti saya dapat juga hasilnya. Saya minta dari apa yang kamu jualkan. Kan ada ini, sering kan? Maka ini hukumnya tidak sah. Saya punya merek apa? Kebab ya tadi ya. Dia datang saya, sudah. Kamu mau minta ini, jualkan produk saya, silakan. Nanti saya nanti minta jatah dari apa yang kalian jual. Yang semuanya ini tanpa sedikit pun ya saya mengeluarkan uang atau harta dalam kerjasama tersebut. Dan ini yang tidak dianggap sah oleh Imam Syafi'i. Jelas ya? Yang banyak terjadi sekarang ya. Ini menurut Imam Syafi'i tidak sah. Tapi kalau menurut mazhab yang lain ini bisa dianggap sah nanti sesuai dengan aturan-aturannya. Maka lebih ketat lagi biasanya. Harus nanti ada persyaratan tambahan. Insyaallah akan kita bahas lebih detail ya. Apa syarat-syarat sah dari kerjasama dari yang namanya syarikah inan? Insyaallah nanti kita akan bahas. Ini yang tadi sudah saya perjelas, nanti misalkan ada yang tidak paham bisa ditanya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.